Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, siapa seseorang yang akhir-akhir sedang sering memantau kamu dari kejauhan. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Four of Cups. Di kartu kedua kamu mendapatkan kartu King of Wands. Di kartu ketiga kamu mendapatkan kartu Six of Pentacles. Dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Seven of Wands. Seseorang yang sering memantau kamu adalah seseorang yang sepertinya memiliki banyak pilihan di dalam hidupnya. Karena terlalu banyaknya, dia sampai bisa memilih salah satu dari antara mereka yang datang. Ada kemungkinan jika sosok ini adalah sosok orang yang menarik. Seseorang yang memiliki daya tarik yang cukup tinggi yang mampu membuat orang-orang di sekitarnya tertarik kepadanya dengan mudahnya. Seseorang yang mungkin banyak disukai oleh lawan jenis yang ada di sekitarnya. Tapi yang uniknya adalah dia ini kan memiliki banyak pilihan dalam hidupnya, tetapi justru dari banyaknya pilihan-pilihan yang ada di depannya, yang dia pilih adalah kamu. Bukan aku mengatakan kamu tidak setara dengannya. Tetapi kalau dari yang aku lihat di sini, dari banyaknya orang yang datang ke dalam hidupnya, yang dia pilih justru yang paling sedikit effort padanya. Justru dia malah memilih seseorang seperti kamu yang lebih banyak menghabiskan waktumu pada dunianya kamu sendiri. Yang padahal selain kamu ada yang jauh lebih mengusahakan dia kalau dari yang aku lihat di sini. Bahkan ada yang sampai rela berkorban dan mau melakukan apapun untuk bisa bersama dengan dia. Sedangkan kamu tidak seperti itu. Kamu hanya meresponnya jika dia mencari kamu. Istilahnya, kamu hanya membalas perlakuan baiknya saja kepada kamu, tanpa melakukan hal lebih lagi di luar hal itu. Misal, jika dia mengirimkan kamu sebuah pesan, karena mungkin ada yang ingin dia ceritakan kepada kamu, atau sekedar ingin mengetahui kabarmu saja, selayaknya orang yang dihubungi, kamu pun membalas pesan itu dengan baik. Kamu meresponnya sebaik dan seramah yang kamu bisa. Jika ada pertanyaan yang diajukan kepada kamu selama pesan itu berlangsung pun kamu berusaha untuk menjawabnya dengan sejelas mungkin. Intinya, kamu benar-benar hanya akan meresponnya selama dia menghubungi kamu saja dan tidak akan menghubungi atau mencari-cari dia. Ketika dia menghilang secara tiba-tiba, benar-benar hanya secukupnya saja. Tetapi justru kamulah yang paling membekas di dalam hatinya. Entah kamu melakukan apa, tapi yang pasti sikapmu membuat dia sampai rajin untuk memantau kamu. Membuat dia rajin untuk mencari tahu kabar kamu di sosial mediamu. Entah mungkin dulunya kamu pernah memberikan sesuatu kepadanya, baik motivasi, kata-kata penenang, atau bahkan bantuan secara material. Kamu mungkin pernah yang seusaha itu padanya. Kamu pernah sebegitu baiknya dalam memperlakukan dia. Beberapa ada di antara dia yang sering memantau kamu ini adalah orang yang berasal dari masa lalu kamu, walaupun ada juga orang yang baru. Tapi sepertinya tidak terlalu banyak jumlahnya dibanding orang lama. Orang lama ini bisa dalam bentuk apapun ya, bisa dia adalah mantan kekasih kamu, mantan gebetan, mantan crush, atau mantan partner hubungan tanpa statusnya kamu. Kalau dia orang baru, sepertinya banyak yang memiliki bahasa cinta act of service atau quality time. Karena aku melihat ada kemungkinan dia ingin memberikan waktu dan sesuatu yang spesial kepada kamu sebagai bentuk rasa cintanya padamu. Mungkin dia akan memberikanmu barang, uang, atau hal-hal lainnya untuk kamu, atau ada kemungkinan dia juga akan semakin sering untuk yang dimana mengajak kamu untuk bertemu dengannya. Dia akan semakin sering dan rajin mengajakmu untuk pergi ke tempat-tempat baru bersama dengannya. Intinya, dia akan semakin banyak menginvestasikan waktu dan uangnya untuk membahagiakan kamu. Jika dia adalah orang lama, ada kemungkinan saat ini dia sedang menyesali keputusannya yang terlalu cepat dalam meninggalkan kamu. Dia sedang menyesali kenapa dia tidak bisa memperlakukan kamu dengan benar dulu dan malah lebih banyak mengandalkan ego dan emosionalnya yang tidak stabil saat itu. Yang padahal, jika saja dia bisa lebih sedikit memendam ego yang dia miliki, pasti kamu masih ada di sini saat ini bersama dengannya. Dan dia tidak perlu merasakan penyesalan yang mendalam karena kehilangan orang yang dia cintai akibat kebodohannya sendiri.
Seharusnya dia lebih berbijaksana lagi dalam melihat komitmen yang ada di antara kalian dulu dan tidak tergoda hanya pada keindahan yang sesaat saja. Dan banyak pengandaian-pengandaian lainnya yang dia langitkan setiap harinya, terutama jika sudah menyentuh waktu Indonesia galau, sudah dapat dipastikan dia akan terlempar ke waktu di mana dia memilih pergi dari kamu dan lebih memilih untuk mendengarkan egonya saja. Sebenarnya seseorang dari masa lalu kamu yang sedang menyesal saat ini, ada keinginan untuk kembali lagi kepada kamu. Dia ingin menjalin kembali hubungan bersama dengan kamu. Tapi karena rasa bersalah yang menghantuinya, membuat dia belum berani untuk bergerak ke arah kamu. Dia masih hanya sebatas memantau kamu dari kejauhan saja. Mungkin beberapa kali dia juga sering yang sengaja melewati jalan daerah rumah kamu, jika memang dia mengetahui alamat rumah kamu. Beberapa juga ada yang sengaja lewat depan rumah kamu untuk melihat apakah kamu ada di rumah ataukah tidak. Hanya sekedar ingin memastikan bahwa kamu berada dalam tempat yang aman dan baik-baik saja. Tapi apapun itu, namun aku melihat orang-orang yang memantau kamu ini, baik orang lama atau orang baru, pada akhirnya akan melakukan pergerakan juga ke arah kamu. Walau mungkin waktunya tidak akan sama, tetapi mereka akan memperjuangkan kamu juga pada akhirnya. Mereka akan mencoba untuk membangun hubungan yang sehat dengan kamu. Mereka akan membahagiakan kamu dengan semua usaha yang akan dia lakukan dengan penuh kekonsistenan. Dia akan membuat progres yang baik untuk hubungan kalian ke depannya. Dia akan benar-benar mengeluarkan kemampuannya untuk bisa menaklukkan kamu dan hati kamu. Ini juga bisa diartikan sebagai dia akan menjadi orang yang paling menjaga kesetiaan dalam hubungan di antara kamu dan dia. Dia akan menjadi pelindung, tidak hanya untuk kamu, tetapi juga untuk hubungan kalian juga. Dia akan melindungi semua hal yang berkaitan kamu dari gangguan pihak-pihak lain, baik eksternal maupun internal kalian. Intinya, dia akan menjadi yang terbaik yang paling bisa kamu andalkan dan juga banggakan. Untuk ciri-cirinya, ada kemungkinan jika orang ini memiliki karisma dan kepercayaan diri yang tinggi, seseorang yang karismatik dan pemimpin yang alami. Seseorang yang berkemungkinan berani dan suka dalam mengambil risiko. Seseorang yang rela berkorban demi yang menjadi tujuannya. Dia adalah seseorang yang sangat memperhatikan kebutuhan pasangannya. Dia adalah seseorang yang sangat peduli dan perhatian pada yang menjadi kebutuhan pasangannya. Seseorang yang cenderung sering memperhatikan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dia adalah seseorang yang suka mengambil tindakan dalam menghadapi masalah dalam hubungan. Seseorang yang suka mengambil tindakan dalam menghadapi masalah dalam hubungannya. Seseorang yang cenderung agresif dan berani dalam menghadapi apapun yang menjadi tantangan atau rintangan dalam hubungannya. Ciri-ciri selanjutnya, dia adalah seseorang yang memiliki kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya. Seseorang yang berkemungkinan lebih banyak memendam dan menyimpan perasaannya untuk dirinya sendiri, daripada mengutarakannya kepada orang yang pantas mendengarkan perasaannya. Seseorang yang tidak banyak berkata-kata dan lebih suka untuk menunjukkannya melalui effort atau usaha yang dia lakukan. Selayaknya orang yang memiliki kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya. Dia juga termasuk orang yang sulit untuk berkomitmen atau terikat secara emosional dengan orang lain. Seseorang yang sering menghindar dari seseorang. Jikalau perasaan yang dia rasakan terhadap orang itu semakin bertumbuh dan berkembang di dalam hatinya. Seseorang yang lebih menyukai kebebasan daripada harus terikat dalam sebuah komitmen. Dan yang terakhir, dia adalah seseorang yang murah hati dan suka memberi. Dia adalah seseorang yang lebih suka memberi daripada menerima. Seseorang yang baik, yang sangat suka untuk membantu orang lain yang sekiranya membutuhkan bantuannya. Seseorang yang juga berkemungkinan suka menghujani pasangan atau seseorang yang dia cintai dengan hadiah atau sesuatu spesial darinya. Seseorang yang penuh kejutan dan juga romantis. Dia adalah seseorang yang selalu mau dan bisa melakukan apapun demi orang yang dia cintai bisa merasakan kebahagiaan karena kehadirannya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan harimau, singa, kuda, citah, macan, gunung, bulan, awan, langit, kastil, kerajaan, istana, timbangan, hukum, jaksa, hakim, pengacara, psikolog, notaris, manajer, pimpinan atau bos, mahkota, piramid, dan kristal. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna orange, hijau, abu-abu, merah, coklat,
kuning, dan biru. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, dan 30. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio ular, kuda, macan, anjing, naga, ayam, babi, kerbau, tikus, dan monyet. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf kilo, hotel, Fanta, tikus, Romeo, udang, Win-Win, gajah, Yanti, Juliet, Alpha, Mama, Nano, 5, Papa, Oscar, Queen, Eko, Zebra, dan Victoria. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, dan 30. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Pisces, Sagittarius, Taurus, Virgo, Cancer, Aries, Gemini, Leo, dan Scorpio. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.